Halo teman-teman sekalian, kembali bersama Level Up with Us. Kita hari ini mau ngobrol. Kita ngomongin apa sih hari ini? Autopilot. Kita akan menunggu Nago dan Andreas untuk bergabung. Untuk bicara, bukan, untuk saling membuli. Orangnya udah datang. Ayo, kita mau ngebully siapa hari ini? Ini cara invite-nya gimana sih? Udah lama nggak live. Di sini. Tombolnya di sini. Oke. Orangnya di invite nggak gabung lagi. Yuk, Itu ngapa ada yang sosok pakai masker deh? biar keren. Soalnya kan kita social distancing gitu. Anjay. Sip. Nanti di save nggak? Yes, nanti di save. Nanti Iya, di gue save. lagi eksperimen. Gue baru-baru ini ya ngeliat ini video yang lagi rame di TikTok yang Nah, katanya gue kalau orang pasti itu yang tuh. pakai masker terus katanya jadi ganteng gitu. Nah, gue mau coba. Oke, Ah. boleh. Lu nggak termasuk yang itu sih kayaknya sih. Ya gitu-gitu aja Udah. bentuknya. Ya udah gue lepas kalau gitu. Oke, what's up guys semuanya? Welcome dan dulu. Udah oke belum nih? Kita mau main-main kayak kemarin lagi nggak? Ayo. Wih, mantap. Selamat malam semuanya. Dan hari ini kita akan ngebahas tentang autopilot. Ini gua doang yang macet-macetan kayaknya. Kayaknya ya. Di gue bagus sih. Jalan emang. Oke. Nah, itu lucu tuh. Gue mau mencari dulu yang kira-kira on fire. Apa ya? Yang menggambarkan autopilot gitu. Kok? Ada gue. Gue lupa caranya pakai filter gitu ya. Filter, buset. Nah, ini baru lancar nih. Kenapa jadi mainan filter? Ya nggak apa-apa. Gue jadi avatar coy. Oke. Anjay. Kok gue nggak bisa filter Pas nih ya sih? kayaknya. Lo nggak bisa? Ntar gua coba. IG lu kurang mahal. Oh, udah. Oke, udah. Yuk. Ya, sebagai yang paling tua di sini. Udah gue ini aja nih. Oke nih. Ya. Go, cocok gue yang tadi, Jo. Go. Enak aja. Nggak beda jauh tadi. Nah. Ini kali ya. Udah oke nih kayaknya. Ntar ya guys ya, ini memang kita kan pusingin dulu supaya ngumpulin orang-orang juga. Apaan nih? Betul. Nih gue nih. Elsa. Kacau. Nggak sehat nih, nggak sehat. Oke. Udahlah, balik normal aja dah. Udah. Udah, Aduh, normal. mau serius nih. Mau serius kita ya. Udah. Oke. Jim, Oke. normal, Jim. Gue keseringan ulang tahun makanya jadi kayak gini. Oh, gitu. Hari ini Tua siapa yang ya. ulang tahun? Iya, hari ini siapa? kayaknya Ada yang ulang tahun? gue udah lewat sih. Lu kapan gue? Ulang tahunnya gue? Gua September, gua jauh. Wah, masih jauh ya. Gue Februari kemarin udah lewat. Kayaknya Des kapan? ada yang Gua ulang sih- tahun ya? Kapan ya? Gua sih nggak ulang tahun, tapi katanya kalau suka bohong tuh tiba-tiba bisa kebakar gitu. Anjir. Happy guys, birthday udah. to you. To you. Udah, Oke, Happy jadi hari birthday ini Lanjutkan, to Andreas. you. Lanjutkan. Beres, Andreas Kak. ulang Nah, tahun, jadi gue kembali muda lagi. Yuk, oke. So, terima kasih semuanya ya. Ingat bahwa seiring bertambah usia, kamu nggak butuh alarm untuk bangun, kamu butuh masalah-masalah hidup untuk membuat kamu terbangun. Dan salah satu masalah hidup itu yang bikin kita setiap hari berasanya kayak, duh hidup kok gini lagi gitu kan. Nah, jadi kita hari ini mau ngebahas tentang autopilot. Nah, gitu. Kita ngomong tentang ini dulu pengalaman dulu. Anjir, gue bisa pakai kacamata, gue begini lupa gue yang pakai kacamata. Oke. Jimmy sama Nago kali ya, lu ada nggak pengalaman autopilot sebelumnya? Banyak sih pasti ya kalau pengalaman autopilot. Lu dulu. Gue sambil mikir pengalaman autopilot yang lucu. Soalnya kalau cuma Sambil teman-teman boleh juga cerita nih ya, misalnya ada pengalaman autopilot gitu yang berarti itu sesuatu yang kita jalanin tuh kayak kita nggak sadar aja, tahu-tahu kok gue lagi gini gitu. Saya tahu-tahu lagi jalan, kok tiba-tiba gue ngerampok bang kayak gitu misalnya. Nah, itu yang nggak disadari gitu. Oke. Terus kita ngakunya maaf, ini gua autopilot gitu ya. Autopilot Jadi nggak bisa gitu kan, dipenjara maaf gitu. ya. Sorry gua autopilot gitu. Oh, karena gue yakin nih banyak sih teman-teman yang relate kayak misalnya dibilang kayak sering itu kan, maaf nih aku tiba-tiba selingkuh, aku tuh nggak sadar tiba-tiba aku begitu autopilot gitu misalnya kan, ada yang kayak gitu juga mungkin ya.
Oke, Oke. Go, silakan Go. Gimana pengalaman Oke, autopilot lo mungkin biasanya? gue ngasih dua jenis pengalaman yang menurut gue satu em, banyak yang kita alami, ya, maksudnya sering dari kita mengalami. Yang kedua yang menurut gue personal buat gue gitu. Yang pertama itu biasa ketika misalkan kita berangkat dari rumah menuju kantor atau menuju tempat kuliah, mungkin kita naik motor atau kita naik mobil, kayaknya kita lagi ngelamun, kita nggak benar-benar merhatiin apa yang terjadi di jalanan, tapi anehnya kita nggak tabrakan dan kita nyampe gitu. Tiba-tiba udah nggak sadar nyampe di tempat itu gitu. Kalau itu gue yakin banyak dari kita itu sering ngalamin gitu. Jadi ketika kita melakukan suatu aktivitas, tiba-tiba udah nyampe, tiba-tiba udah selesai, dan kita nggak sadar melakukan seiring perjalanan itu dengan berbagai jenis perilaku-perilaku di tengah itu kita nggak nyadar. Itu gue yakin semua sering ngalamin tuh. Tapi untuk yang personal ya, ini nggak cuma tentang kegiatan, tapi juga tentang kebiasaan gitu. Jadi gue punya kebiasaan, gue nggak pernah ngidupin lampu di dalam mobil tuh lama-lama. Lu tau kan, kalau di dalam mobil tuh ada lampu gitu kan. Nah, gue tuh dari kecil itu diajarin sama bokap gue kayak nggak boleh ngidupin lampu di mobil. Kenapa? Karena kalau malam-malam lu ngidupin lampu di mobil, orang luar bisa ngeliat apa yang ada di dalam mobil lu gitu. Siapa tahu itu mengundang orang jahat atau mengundang siapa yang pengen ganggu kita gitu. Makanya setiap kali itu gue gak nyadar, itu kayak masuk langsung ke kepala gue waktu gue kecil. Tapi waktu gue zaman kuliah, zaman bawa mobil, waktu pacaran nih sama bini gue, setiap kali dia ngidupin lampu di mobil, gue langsung marah. Matiin cepet gitu. Jadi kayak itu kebiasaan yang gue langsung mikir autopilot gitu. Gue nggak mikir kenapa harus matiin lampu, tapi langsung bilang matiin cepet gitu. Itu suatu kebiasaan yang aneh yang gue nggak nyadar kalau sebenarnya itu secara otomatis terjadi dari dalam diri gue gitu. Oke, nice. Oke, bro, sebelum kita lanjut nih ada pendapat teman-teman gimana kalau ini kolom komentar di off kayak gitu ya? Boleh sih. Nah, gue yang bisa matiin ya. Jadi sementara kita off dulu ya supaya muka Nago kelihatan. Nah, muka gue juga kelihatan juga. Jadi tadi kalau Nago cerita itu autopilot berhubungan dengan sesuatu yang mungkin udah kebiasaan gitu ya. Yang sering mungkin dialami orang-orang adalah nyetir terus kayak, loh, gue tau-tau gue ada di sini. Entah kadang-kadang belokannya kelewat atau mungkin justru, loh, kok gue bisa aman gitu. Padahal tadi kompleks itu nyetir itu ada berhenti, ada beloknya, lampu merah dan lain-lainnya. Oke, yes, that's autopilot. Nah, Jim, lo gimana Jim? Gue barusan ngalamin. Komentar ini si Nago ngomongin tentang ini ya, lampu kabin gak mau ini, ya bilang aja lu ini gak mau ketahuan kalau lagi ini ngasih-ngasihkan gitu. Mohon maaf. Yang ini pacaran perilaku sehat, dewasa pacaran di dalam ya ini ya perilaku orang dewasa, misalnya ngelapor pajak gitu ya. Nah, itu nggak mau ketahuan, itu kan nggak enak, itu privacy. Oke. Nah, Jim, gimana Jim? Beberapa hari lalu tuh ada seperti biasa ya, kalau di Bogor kan angkot banyak tuh. Lalu ada yang paling ditakutkan di jalan, pengemudi Honda Beat yang tiba-tiba sen ke kiri beloknya ke kanan gitu. Nah, pada saat itu tuh sebenarnya posisinya gue nggak terlalu ngeh jalan, terus tapi tiba-tiba dia belok gitu. Secara otomatis gue ngerem, wing gitu. Itu menunjukkan betapa hebatnya cara berkendara gue. Jadi itu autopilot yang bagus. Oh, jadi pamer intinya ya gitu ya? Ini pamer. Tapi beberapa hari selanjutnya, itu kan kerjaan gue banyak banget tuh. Makanya gue pulang pergi autopilot. Suatu hari gue mandi. Terus pengen ngambil sampo, tapi yang keambil malah sikat gigi dan odol. Sayangnya odolnya yang gue taruh di rambut. Dan demikian yang terjadi. Panas cuy, sumpah. Lu pernah nyobain gak sih itu kena kepala lu panas? Jelas nggak pernah coy. Gue pakainya Sensodyne. Oke, itu hal jadi yang gue dengar hari ini. Ada autopilot yang bagus menurut gue, tapi di lain sisi ada autopilot yang bikin pala gue panas, literally panas, odol tuh panas serius. Oke. Nice. Gue mau komentar dulu. Oh boleh. Untuk pengemudi Beat yang sen ke kiri belok ke kanan tuh, gue yakin itu meme-nya sebenarnya ada subjek itu biasanya siapa yang melakukan itu. Iya. Tapi gue tahu Jimmy dengan secara sadar menghilangkan subjeknya
supaya kita tidak kena kasus. Gitu. Iya, betul sekali ya. Pintar juga, Luar biasa Jimmy. sekali. Mantap. Oke. Ya, nanti mungkin ada yang udah relate kayak gitu. Gue juga pernah tuh kayak gitu. Kalau gue mungkin ada dua sih yang gue kepikirannya. Pertama nih, kalau sekarang kan gue tuh lagi punya hobi untuk dengerin audiobook gitu. Nah, biasanya tuh ada momen-momen di mana nyari-nyari kan audiobook yang seru, yang gak seru. Kadang-kadang tuh ada momen di mana gue coba dengerin audiobooknya, tapi pernah nggak bahwa lo misalnya kayak entah lo nonton atau dengerin sesuatu, terus tuh lewat gitu aja. Jadi kayak nggak masuk. Ya mungkin kita pas kuliah gitu ya. Ya biasanya karena itu mungkin kurang menarik atau kita nggak paham. Nah, menariknya nih kalau gitu kan kita sadar ya kan kalau kita ngomongin tentang sadarin, coba lu fokus nih, ini perlu bermanfaat nih. Nggak bertahan juga, tetap aja gitu. Jadi kalau kita ngerasa itu nggak menarik, ya kita mungkin nggak bakal engage dengan itu. Di sisi lain ya, gue baru juga nih mengalami kondisi autopilot yang mungkin benar-benar cost me something gitu. Ya kalau temen-temen lihat kan gue suka game ya, gue suka ngumpulin game kayak gini nih. Ada momen, gue gitu tuh malam-malam abis ya bangun kan ngurusin hero gitu biasa. Gue secara setengah sadar, gue mesen barang dari luar negeri. Secara setengah sadar. Jadi kayak, yang gue adalah gue bangun kan, benar ini. Gue juga nggak percaya, gue baru ingat 2 hari kemudian. Jadi gue kebangun, biasa kan ngurus hero, terus gue ke toilet, terus setengah ngantuk, gue ngeliatin HP. Terus ada notification email kan, bisa gitu kayak pesan barang dari luar negeri. Gue, oh iya udah oke. Terus kayak gue mikir, gue lagi pengen barang apa? Oh iya ada game yang lagi gue pengen beli. Terus gitu, terus gue oke. Terus gue send, gue transfer gitu. Gue baru ingat 2 hari kemudian. Dan gue ingatnya dari mana? Orang yang ngubungin gue lewat WhatsApp. Jadi dibilang kayak, ini ada yang kayak kurang gitu. Jadi gue harus nambah transfer berapa. Terus gue mikir, transfer apaan? Barulah pas gue, oh iya itu kejadian beneran gitu. Dan itu autopilot juga. Nah, ternyata autopilot bisa dari yang berbahaya sampai jadi yang nggak berbahaya. Nah, itulah kita akan bahas hari ini. Mungkin teman-teman kan pernah, ya yakin lah pernah ngalamin tentang autopilot. Ya. Dan ini banyak muncul juga dalam pikiran lo tanpa kita sadarin. Kita misalnya ngeliat postingan orang di media sosial, wah langsung tuh otomatis kita mikirnya, ini orang rese nih. Ya misalnya, gue nggak suka Jimmy. Begitu nggak Jimmy posting di IG langsung, bacot nih orang nih kayak gitu tuh. Nah, ada tuh yang kayak gitu tuh. Oke. Nah, jadi kita bakal ngebahas tentang itu. Nah, untuk itu saya akan menjadi moderator debat di sini ya antara Jimmy sama Nago. Jadi kita udah diskusi bahwa Jimmy akan di posisi yang mengatakan bahwa itu boleh. Nago di posisi yang bilang nggak boleh. Waktu masing-masing sekitar 20 menit silakan mengajukan argumen masing-masing. Nanti votingnya berdasarkan nih ya dari kolom komentar. Oke. Kalau komentarnya mati. Ya nggak apa-apa. Jadi ntar kalian sama-sama kalah gitu. Nggak ada yang mendukung kalian. Oke. So, lo dulu, Nago ini orang yang bilang bahwa kita nggak boleh tuh hidup tuh autopilot. Nah, gimana, Go? Oke. Jadi gini, sebenarnya ketika kita awalnya mungkin ya autopilot gitu kan. Kita kan pengennya mungkin menghemat tenaga, menghemat waktu, ngambil shortcut dan lainnya gitu. Tapi menurut gue itu nggak sepenuhnya benar juga gitu. Karena kenapa? Karena dalam beberapa situasi autopilot malah merugikan kita, malah lebih banyak menguras tenaga, malah lebih banyak menguras waktu gitu. Contohnya nih, pernah nggak sih lo lagi baca buku 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, sampai ke 5 halaman, lo baru nyadar kayak nggak ada yang masuk ke kepala lo. Lo niatnya untuk cepat-cepat baca buku supaya menyerap informasi, tapi sampai page 5 lo baru ingat, gue nggak ingat apa-apa selama 5 yang ke belakang ini gitu. Jadinya lo ngulang lagi. Dan itu gue rasa nggak cuma dibaca buku. Kayak lo nonton Netflix pun, barusan tadi dia ngomong apa? Mundur lagi 10 detik. Barusan tadi dia ngomong apa? Mundur lagi 10 detik. Jadi gue rasa sebenarnya autopilot tuh buruk. Karena itu yang awalnya kita mungkin lakukan untuk menghemat, malah kadang-kadang membuat kita lupa akan apa yang penting yang seharusnya kita lebih mindful dalam menjalaninya. Gitu kan? Ya. Oke, gue setuju sih. Ini mantap argumennya. Udah nggak bisa dipatahkan. Udah, Jim, lo nggak usah ngomong, Jim. Udah, ini udah benar. Udah. Nah, gue udah. Saya menang. Terima kasih kawan-kawan. Terima kasih semuanya. Gue live ya. Ini saya berikan kepada ayah saya, ibu rumah, dan ibu saya. Oke. Ada nggak pengalaman sebelumnya dengan pasien gue, dengan klien lo berarti kan ya, yang kayak gitu, yang dia mengeluhkan autopilot? Karena kalau gue ya termasuk yang kayak ini keluhan yang sering nih. Pasien-pasien dengan depresi misalnya, dia ngerasa kayak ngejalanin hidup itu ya kayak nggak hidup. Dia bilang ya, kalau gue tanya kan gimana seminggu ini, ada aja yang bilang kayak ya barely surviving, ya gue hidup aja gitu. Bangun pagi, ngejalanin hari itu, terus pulang.
ya setiap hari berjalan kayak gitu sampai dia yang sering kita ngalamin kayak udah pertengahan bulan April ya kayak gitu loh, nggak berasa kayak gitu ya. Nah, ada nggak lo ngalamin kayak gitu untuk orang-orang yang merasa kok nggak hadir gitu karena tadi autopilotnya itu? Sorry, tadi lu bilang apa? Gue lagi autopilot tadi Nah, barusan. kan? Nggak saya cocok mengganti ini. argumen saya. Bener kan? Nah, Bener ini kan? benar. Itulah Benar. buktinya. Nah, Kenapa autopilot itu tidak bagus? Nah. bikin kesel. Oke, betul banget. Saking keselnya gue kayak, gitu ya. tapi gue mencoba sadar untuk, gitu. Nah, itulah perlunya kita untuk menyadari. Tapi serius pertanyaan gue, lo udah nggak pernah ngalamin? Oh ya, sorry. Klien yang menceritakan tentang autopilot gitu ya. Mungkin kalau dalam versi klien gitu ya, itu lebih kayak di mana dia punya alasan tersendiri kenapa melakukan autopilot, gue rasa. Jadi ketika kita memiliki mungkin istilahnya permasalahan tertentu yang kita tidak mau hadapi secara langsung dalam hidup kita, gue rasa itu membuat kita ingin lebih menjaga diri kita dengan mungkin menjalannya secara autopilot aja. Jadi nice. mungkin ya misalkan nih dalam cerita lo tadi, ketika kita cuma nemuin di hari-hari kita tuh cuma menemukan hal-hal yang nggak menyenangkan gitu. Sekolah nggak menyenangkan, kerjaan nggak menyenangkan, keluarga hubungannya buruk. Ya buat apa itu benar-benar di savor every moment gitu. Jadi kita jalanin aja terus tiba-tiba ingat, oh sudah April nih, kayak gitu. Ataupun ketika misalkan kita misalkan nih setiap pagi bangun ketemu dengan istilahnya mungkin orang tua kita yang mungkin kita misalkan nggak suka sama dia, ya itu biasanya karena kita tahu kita nggak suka dia, kita menghindari interaksi dengan dia, kita menghindari konfrontasi dengan dia, kita yang melewatinya gitu aja. Kita ngelewatin momen-momen kita dengan dia gitu aja, sehingga ya rasanya kita nggak sadar kita telah melakukan berbagai kegiatan bersama mereka gitu. Mungkin satu halnya karena kita tidak mindful dalam melakukannya, tidak ada fokus, tidak ada konsentrasi, tapi di sisi lain juga karena kita berusaha untuk menghindari perasaan tidak enak yang ada di interaksi-interaksi itu. Sehingga langsung skip. Kayak lo main game, ingat nggak sih? Kalau main game dari, misalkan nih lo main game yang open map yang jauh banget, dari kota A ke kota B, tapi ketika lo sudah sering, lo bisa fast travel gitu. Langsung teleport ke sana. Karena kita nggak mau menikmati, karena kita menghindari masalah-masalah yang ada sakit gitu ya. Betul. Itu gue baru kepikiran, itu poinnya bagus juga. Mantap, bagus ya. Nah, kebetulan kami sudah ada ini ya bintang tamu ya, papanya Nago. Coba tadi Om apakah sudah online Om? Oke. Nah, Jim, kesempatan nih. Tadi yang Nago bilang itu berarti kan dia menyebutkan baru saja manfaat dari autopilot. Anda nggak konsisten ya? Gelasannya gede sekali, Pak. Mohon maaf. Sponsored by Starbucks. Enggak. Product placement nggak ada di sini. Ya. Tapi buat teman-teman yang merasa kayak punya produk dan bisa kayak naruh, boleh banget loh, kayak gitu loh. Ya. Ini produk loh ini. Punyanya Kebalik, menjadi manusia. Sedang menjadi manusia. Mantap sekali. Kalau menjadi manusia mau kerja sama level U, boleh juga loh. Raka nonton di sini. Ya. Kalau baju gue Uniqlo nih ya, kalau Uniqlo bajunya itu mau dipromosikan, dan kebetulan ya, ini baju itu memang nyaman banget, dan aku tuh suka banget pakai Uniqlo gini. Ya, jadi Uniqlo idola aku. Gitu. Oke. Jim. Lanjut. Nah, itu dia udah membuka peluang sendiri tuh untuk autopilot diserang tuh. Gimana? Kok autopilot habis kita kan product harusnya gue placement, setuju dong. tiba-tiba ini lo follower kita turun yang nonton ini. Lu gimana sih? Dia setuju. Gue setuju. Yang nggak setuju, Nago. Ya, Nago nggak setuju. Lu setuju. Nah, iya. Jadi sekarang kebetulan nih mematahkan. Lu lagi autopilot nih barusan nih. Aduh. Iya, barusan autopilot, salah lu. Gue stres ngeliat jumlah viewernya berkurang dari 400 tadi gara-gara kita product placement. Anjir. Ayo naik lagi. Damaging juga gitu ya. Naik lagi. Ayo. Oke. Nah, gimana, Jim? Apa manfaatnya? Kalau menurut gua ya, sebagian besar perilaku kita itu justru tujuannya untuk belajar itu jadi autopilot. Anak mulai misalnya dia baru lahir cuma bisa tiduran gitu. Terus dia bisa tengkurap duduk berdiri. Itu kan tadinya keterampilan yang harus diusahakan secara sadar, fully mindful gitu ya. Dia berusaha untuk mempertahankan posisi duduk, mempertahankan posisi berdiri, mempertahankan jalan. Even yang sesederhana itu
itu ditujukan buat kita bisa auto ngelakuin sekarang. Jalan yang kita pikir cuma jalan itu kan sebenarnya sesuatu yang kompleks ya. Tumit duluan, terus masuk ke telapak kaki, iya. terus telapak kaki ngedorong kaki yang satunya maju. Itu kan movement yang sangat kompleks. Seandainya bayangin, kalau itu nggak auto, apa hidup kita nggak pusing? Itu baru jalan. Kalau napas saja, napas kita nggak auto gitu, harus diusahakan. Nah itu yang dirasakan orang yang sesak ya. Dia nafas aja butuh usaha yang conscious gitu, harus sadar. Jadi menurut gue pribadi sih, beberapa aktivitas, kalau nggak mau dibilang sangat banyak aktivitas, itu tujuannya justru harus dibuat auto, biar hemat tenaga. Lu nggak bisa bayangin, karena kita lagi duduk kayak gini, ngomong kayak gini, semuanya ini sadar, kan ini exhausting banget. Ini baru yang situasi netral. Bayangin kalau situasinya ini punya komponen emosional. Misalnya berkonflik gitu ya, ada bos atau pasangan atau orang tua gitu, dan kita terus-menerus sadar penuh begitu ya, sadar oh ini painful experience-nya gini, oh ini yang gua ngerasain kayak gini, tanpa bisa skip, tanpa bisa auto, ya udah deh dia ngomong apa aja terserah, tanpa bisa skip kayak gitu, itu kayaknya juga bakal painful banget. So menurut gua autopilot sendiri ada komponen bagusnya loh, bukan sekedar enggak sadar artinya jelek, bisa saja enggak sadar artinya kita mengurangi painful experience di situ. Enggak sadar artinya gue nggak hemat energi di situ. Nyetir, berenang, apalagi sepeda, karena kan sepeda kan yang lagi ngetren. Ini bagusnya autopilot loh. Kalaupun lu lupa gitu ya, nggak ngelakuin itu dalam jangka waktu lama gitu, somehow itu gampang dipanggilnya. Ngegoes Gimana lagi maksudnya? gampang. Lu udah lama oke. nggak naik sepeda, lu kan ngegoes Oke. lagi gampang. Atau lu udah lama nggak masak, kalau lu udah lama ngelakuin itu cukup auto, lu akan punya keterampilan cepet buat balik ke sana. Bayangin kalau itu harus dilakukan secara sadar terus, capek lah, habis energinya. Jadi menurut gua autopilot itu bagian dari survivalnya manusia, biar kita lebih cepat survive aja. Gimana menurut lu? Nice, mantap. Oke, Mantap. udah kita damai ya kalau gitu ya. Dengan demikian, Heeh. dengan berdamainya dua pihak ini, maka kita selesaikan live ini. Dan Kita tutup sebenarnya dengan itu. Kita tutup dengan kagak jawaban. seru ya. Ya, Kagak akhirnya seru. jawabannya klasik gitu kan, bahwa oh kadang perlu, kadang nggak perlu. Oh gitu, standar banget. Nah, gue mau ngebahas tentang ini kan, ada ya, kalau misalnya teman-teman yang mungkin pernah baca bukunya Daniel Kahneman ya, Thinking Fast and Slow. Nah, memang dibilang tuh ada dua jenis, namanya sistem pikiran, sistem 1 dan sistem 2. Sistem 1 tuh otomatis, yang kayak tadi Jimmy bilang tuh, benar juga ya, kalau misalnya kita tiap kali jalan tuh mesti yang kayak, oke, gue angkat kaki kiri gue, terus tumit duluan, terus gue gini ke depan, keseimbangannya terganggu dikit lagi, capek gitu, kayaknya bakal kita jadi capek. Jadi beberapa hal memang kita bakal otomatis ya, Jim ya, dengan harapan tadi energi otak itu adalah organ tubuh yang sangat boros energi. Sedangkan tadi untuk melakukan itu ya, bergerak sih memang menggunakan kaki gitu untuk jalan, tapi mikirin untuk bergeraknya itu tuh bakar energi banget. Nah, kita mau menghemat energi supaya jadi kita bisalah ada energi untuk sepanjang hari. Nah, di sisi lain ada nih sistem 2. Sistem 2-nya adalah sifatnya justru kalau bisa jangan secara otomatis, tapi secara analitik. Ya. Misalnya, jadi kan kita ngambil keputusan, mau KPR nih, misalnya ada temen gue nih, 2 orang ya, mereka mau KPR, tapi nggak dipikir panjang-panjang, akhirnya mereka stres gitu, untuk gimana setiap bulan itu nyicilnya gitu. Nah, ada yang seperti gitu. Jadi itu proses autopilot juga. Nah, dalam seiring waktu memang benar bahwa sistem 2 ini yang sifatnya analytical, kita akan bikin jadi sistem 1 otomatis. Contoh ya, gue akan kasih pertanyaan matematika deh. Oke? Pertanyaan matematika ini yang dipikir baik-baik ya. Oke? 1 tambah 2 berapa? 3. Oke, Nah gue lama. 1 kita pakainya. Nah, Tambah 2, 1, 2, 3. Oke, aja lah orang kayak gini lah gitu. Matematika dasar. Nah, hal-hal sederhana yang nggak perlu membuat kita mikir, itu akan ya otomatis itu masuk sistem 1. Nih, ketika kita mikir 1 tambah 2, kita tidak mengkalkulasikan dalam otak 1 tambah 2 berapa. Kan itu kayak otomatis. Tapi kita naikin dikit, misalnya 17 tambah 23, itu kita akan stop sebentar dan cuma untuk kalkulasi, kayak 40 hasilnya, kayak gitu loh. Nah, fungsinya memang adalah untuk kita memilih yang mana yang otomatis dan yang mana yang enggak. Karena kembali, kalau semua hal otomatis, itu bakal capek juga. Nah, inilah masuknya nanti kita akan ngomong tentang mindfulness ya, kebetulan di pengantar nih, di level
14 kita bahas tentang mindfulness. 14 apa? Sebelum itu, 14 lama banget. Tahun depan tuh. level woy. 14. Plus. Lu ngomongin 14 tadi. Autopilot udahlah, maklumi saja ya. Jadi, nah ada satu hal lagi, gue kepikiran nih, ini diskusi tentang autopilot. Ada satu hal namanya social proof. Oke, jadi gini, social proof itu sesimpel gini. Ketika kita melihat everybody else is doing it, kita melihat orang lain melakukan itu, maka kayaknya itu hal yang wajar aja buat kita lakukan juga. Bisa jadi kayak gitu loh. Itu terlepas dari ini kita pikirkan atau otomatis, misalnya ya, kita ngeliat sebuah postingan, banyak yang nge-share. Kita lebih gampang untuk nge-share itu juga. Ada suatu postingan nih, suatu drama, terus kita lihat kolom komentarnya banyak yang ngebully. Orang-orang lebih gampang untuk ikutan ngebully itu. Nah, sebaliknya ketika di kolom komentar itu lebih banyak orang yang ngebelain, kita juga akan ikutin untuk itu. Kenapa? Kita sebagai manusia, kita pengen menjadi bagian dari kelompok. Dan tadi kan, kalau kita mikir, gue harus bertindak apa ya? Apakah gue harus A, membela dia, atau B, ikutan menyerang dia? Lihat aja social proof-nya. Itulah satu kita yang autopilot. Dan ini yang akhirnya kalau kita di media sosial, waduh, kalau ada satu berita kan udah boom, waduh, langsung deh, gitu. Berarti ya, sama dengan seminar level U ya. Wih, banyak yang daftar nih. Ya udah, gue ikut daftar aja. Wah, Mantap. Itu silakan Product autopilot. placement-nya luar biasa. Betul sekali. Ya, Daftarnya kita auto nggak di sini bermaksud untuk kita nggak bermaksud untuk mensugesti ya. Cuma ya kita bilang bahwa di yang pertama ada 120 orang, bulan kedua 150 orang, bulan ketiga 180 orang. Ya kan nggak mungkin salah ya orang-orang seperti itu ya. Jadilah bagian dari 200 orang berikutnya kayak gitu. Ya, itu social proof loh gitu ya. Dan sangat mungkin bahwa orang yang ikut di pertama, ikut yang kedua, ikut yang ketiga. Nah, itu adalah social proof bahwa memang webinar kami itu menyenangkan. Oke, sip. Promo udah cukup kali ya kita ya. Nah, udah boleh habis nih IG live-nya nih. Ya jangan dong, masih lanjut lagi. Apa kita mau gimana nih, buka kolom komen atau cerita atau gimana? Gue rasa bagus kalau sampai menit keberapa tuh kita buka kolom komen ya. Kasian juga mereka nih dibungkem semua. Boleh. Ini social Sampai proof juga menit disuruh 19.58 kali ya. Oke. Sip. Jadi kita lupa bilang tadi, nanti di akhir sesi kan kita bakal ngasih pengumuman ya, nanti tentang apa yang kita bahasnya itu, and welcome lagi buat semuanya. Tadi ada yang menyarankan untuk, kan kita bahas tentang ini, autopilot, tentang sadar. Kenapa nggak ngundang Mas Aji? Itu pun sebenarnya autopilot juga. Kita mengasosiasikan sesuatu kan, bahwa ketika, mindfulness gitu. Pikiran otomatis, sadar nggak sadar. Mas Aji. Itu, sayang sekali Mas Aji hari ini berhalangan untuk hadir ya, karena dengar-dengar gimana lagi diundang untuk rapat di PBB ya, di United Nations gitu. Iya, untuk membahas vaksin. Karena dia anti vaksin, kayak makanya mau di debat sama PBB katanya dia. Oke. Sip. Bener. Nggak Mas Haji, bercanda Mas Haji. Lo nyebarin yang aneh-aneh lo. Oke. Ada pertanyaan tentang Dok. Oh ya, sekali deh sebelum ini ya. Kalian, gue mau tahu, kemarin ada nggak yang ikut webinar kita sebelumnya, terus mungkin ingat ya, waktu webinar kemarin itu kita bikin background-nya tuh lucu-lucu gitu. Ya, background-nya waktu itu adalah SpongeBob. Temanya SpongeBob. Nah, ada nggak yang masih ingat waktu itu? Andreas apa, Nago apa, Jimmy apa, rumah siapa di belakang kita? Coba ya tulis di kolom komentar, mau tahu aja gitu. Saya kalau ada yang masih ingat, boleh tulis di kolom komentar nih. Ini bagian juga apakah kemarin kalian mengikuti itu secara autopilot, ngikut aja lucu kalau benar-benar sadar gitu bahwa sadar gitu. Nah, ini kenapa ada Nagot Legend cek di sini? Soalnya tadi keyboardnya muncul, jadi gue harus ngechat. Oke. Sip. Terus gini ya, ini yang sering terjadi juga. Kalau misalnya dapat kado guys, oke, ini dari pen ya, Kaweko. Ini adalah satu pen yang paling baik nih. Gue pen favorit gue sangat suka untuk menulis dan menggunakan ini. Jadi, oke. SpongeBob, Doc Jim, Patrick, Doc Dre, Squid, Kago. Bener ya? Bener banget. Siapa nih tadi nih? Oke. Dian. Paling atas sih duluan. Dian Nita Ratnah kayaknya ya. Gue simpen dulu ya, Dian Nita Ratnah gue simpen. Nggak kenapa kok disimpen doang? Nggak napa-napa. Tandain aja. Ntar kalau di depan ada tukang nasi goreng, nggak apa-apa ya. Buah hati. Oke, gue lupa nih. Kadang-kadang kita juga sebagai terapis ya, sebagai psikoterapis, psikiater psikolog, ada nggak sih momen-momen yang lo pernah ngerasain ketika pasien lo udah ke-8, ke-9 tuh udah kayak lo udah autopilot juga gitu? Ya.
Gitu. Jadi kalau misalnya nih, ketika pasien pertama kita masih segar, kedua segar, tapi udah begitu menjelang malam-malam tuh udah kayaknya ngantuk. Sorry, itu kalau kayak gitu bukannya kita nggak menghargai ya, tapi ternyata memang untuk menjadi fokus tuh butuh energi juga. Oke? Makanya kan ketika kita udah sepanjang hari kita bakal lebih capek, lebih gampang bagi kita untuk lemah tuh, untuk jadi ya lemah lah pertahanannya. Lu pernah ini nggak bahas tentang konsep willpower? Lu yang bahas? Iya, pernah nggak? Maksudnya lu ceritakan gitu pada orang-orang. Oh, pernah. Ya udah, nah jadi kalau ngerti nggak konsep willpower, Nggak, apaan? Willpower. Namanya Will Smith. Gue nggak ngerti. Ya udah, jadi willpower itu kayak bayangkan kita bangun pagi dengan bensin yang penuh. Gitu. Yang willpower tuh bensin penuh gitu. Oke? Terus sepanjang hari kita bakal bikin pilihan, kita bakal melakukan sesuatu, bakal menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu. Itu sangat-sangat menguras bensin satu hari itu. Oke? Nah, jadi itu yang menjelaskan kenapa nih, misalnya kita pas pagi hari, ada misalnya teman nawarin, ini cheesecake nih, enggak, gue lagi diet. Gitu. Siang hari, cheesecake, enggak, gue lagi diet. Tapi begitu kita hari itu capek banget, jalanan macet, kena marah, terus kita berantem sama orang, nyampe rumah, kita melihat cheesecake, tiba-tiba tuh kayak, ini menggiurkan sekali nih, kayak gitu. Jadi kita kira melakukannya tanpa berpikir lagi. Nah, konsep willpower itu mengatakan bahwa lu butuh suatu yang namanya willpower, ya, kayak otot willpower itu untuk lu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kayak gitu. Nah, jadi itu yang menjelaskan kenapa mungkin buat teman-teman yang hindari melakukan aktivitas yang bersifatnya memutuskan pada sore atau malam hari ketika pulang. Lebih gampang autopilot. Oke? Lebih gampang kita nggak menyadari apa yang kita lakukan tersebut. Kayak gitu. Ya. Ada nggak lu pengalaman kayak gitu? Bener-bener. Gue pas naro odol di kepala itu emang mandi sore sih, bukan mandi pagi emang. Bener-bener. Lu kalau mandi pagi udah kayak gitu, serius deh lu. Something wrong with lu, beneran deh. Ya sebenarnya lu sore-sore juga something wrong juga sih. Ya. Itu kan. Nah, capek. Wajar ya. Autopilot sama refleks sama nggak sih? Gimana tuh ya? Coba. Jim, gimana Jim? Ini asumsi gue pribadi ya, dulu tuh pas pelajaran biologian di psikiatri itu gue cukup suka sama konsep long term potentiation sama long term depression. Long term depression di sini bukan depresi jangka panjang ya teman-teman ya, itu konsep neurobiologis saja. Long term potentiation, long term depression ini konsep di mana ketika kita melakukan aktivitas berulang ada cabang-cabang saraf yang saling membentuk dan makin bikin kompleks. Istilah kerennya itu neuron that fire together, wire together. Makin sering kita melakukan aktivitas secara berulang, kita syaraf-syarafnya tuh udah makin kompleks dan kita nggak butuh usaha sekeras awal lagi buat dia berinteraksi. Kalau dia selalu muncul stimulus, terus muncul lagi akibat yang makin lama makin kompleks tadi, menurut gua kok ya itu bisa disebut sebagai refleks pada beberapa posisi loh ya. Tapi kalau kita refleks jalan kan nggak juga, itu kan aktivitas yang berkesinambungan ya, bukan refleks. Tapi gue lebih suka, mungkin lebih dekat ke istilah LTP LTD tadi ketimbang ke refleks. Kalau long term potentiation dan long term depression. Ini ada pertanyaan dari Laura Sharon. Ini topiknya toxic relationship kah? Maaf, Anda terlambat 2 bulan. Itu topik ada autopilot dari bulan Februari. Autopilot 2 bulan. Topik 2 bulan yang lalu. Tapi memang level U itu ciri khasnya adalah kita tidak meninggalkan topik sebelumnya, tapi kita akan membawa terus. Karena itu adalah sebuah rangkaian. Jadi ini kita belum ngepin komen ya? Belum nih, Jimmy. Belum ya? Nah, kita ngebahas tentang ini autopilot, tentang gimana kita kadang tidak sadar ketika melakukan sesuatu kayak gitu. Nah, Nah, tadi kita baru ngomongin tentang being reflect gitu, refleks. Ada pertanyaan yang menarik nih. Nah, ini agak-agak autopilot apakah defense mechanism? Jadi kita menghindari rasa sakit dengan hidup secara autopilot sampai shutdown emotions gitu. Dosen ini gue. Pak dosen. Oke. Mungkin bisa dibilang gitu ya, karena istilahnya konsep ini kita ngomongin perbendaharaan kata gitu ya. Kalau kita ngomongin tentang konsep defense mechanism, sebenarnya ada yang mungkin kita bisa bilang
mengarah ke autopilot gitu. Karena istilahnya defense mechanism itu kan tentang bagaimana kita menjaga diri kita untuk tidak sepenuhnya merasakan kecemasan yang ada di konflik yang terjadi gitu. Jadi autopilot kalau didefinisikan kayak gitu ya bisa merupakan salah satu bentuk ya defense mechanism gitu. Karena kita autopilotnya untuk menghindari mungkin penderitaan-penderitaan, masalah-masalah, kelelahan-kelelahan yang nggak perlu menurut kita. Antara nggak perlu atau kita tidak mau alami gitu. Sama kayak cerita Jimmy tadi. Bayangin aja kalau lo dari rumah ke kantor, di setiap belokan tuh lo bener-bener mindful, di setiap belokan lo bener-bener melihat kiri kanan dan seterusnya. Sampai kantor udah habis tenaga lo gitu kan. Justru kerjaan kantor yang malah autopilot gitu nggak sih? Mending lo drivingnya yang autopilot, kerjaan di kantor yang mindful gitu. Jadi gue rasa kalau itu dibawa ke konteks masalah emosional di mana kita menghindari sesuatu, ya bisa aja sih dibilang kayak gitu. Oke, good. Nah, kalau kita ngomongin tentang auto and pilot, artinya kan ini kita anggaplah kita nih kayak pilot ya. Jadi bayangkan ada yang bilang gini, kalau ada yang bilang kayak gue nih takut itu, gue takut ini. Gini deh ya, lu itu adalah hantu yang berada di dalam sebuah mesin yang isinya adalah tengkorak yang digerakkan oleh otot. Jadi lu mau takut apa lagi gitu loh. Kayak lu takut hantu, ya lu sebenarnya tuh roh juga di dalam situ kan. Nah, autopilot itu bayangkan kayak kita sebagai roh itu atau hantu tersebut, kita bergerak aja otomatis. Dasarnya kan gini ya, pesawat itu ketika mereka lepas landas itu sebenarnya bisa dibilang peran utama dari pilotnya adalah ketika sedang naik, sedang turun, dan ketika lagi ada suatu manuver yang perlu untuk diperhatikan. Sisanya, misalnya perjalanan selama 12 jam itu ya pilotnya nggak terus-terusan dia standby di situ. Ada yang namanya autopilot. Oke, kayak gitu. Dan autopilot ini bisa dilatihkan sebenarnya. Kayak tadi kan, defense mechanism itu apa sih? Kayak gue bilang, ada suatu rasa sakit, ada suatu kecemasan. Kita memilih suatu cara supaya kita lebih, gimana kita nggak terlalu sakit dengan hal tersebut. Makanya ada orang yang ketika, misalnya nih, gue naik motor, terus motor gue nabrak. Gitu kan. Terus ditanya, temen gue, kok motor lo nabrak sih? Terus gue nyalahin luar dulu. Iya, soalnya tuh masa ada orang naruh sembarangan sih tempat sampah. Atau bisa juga gue menjawabnya secara humor. Iya nih, gue mau tahu nih sekuat apa motor gue gitu. Ternyata nggak kuat gitu kan. Nah, itu sama-sama cara kita untuk melawan rasa sakit, rasa cemas itu. Tapi kita memilih cara yang berbeda. Jadi sebenarnya itu bisa dilatihkan juga. Dan itu yang membuat kita menjadi mengangkat nih ke topik berikutnya tentang being mindful, mindfulness. Oke, sebentar. Kalau misalnya, silakan. Selanjutnya, gue mau confirm dulu. Ini soalnya banyak yang bilang, kalau ini autopilot nggak? Sebenarnya, kalau kita lagi live gini, ya autopilot itu sebenarnya cuma istilah yang kita gunakan untuk menggambarkan problem-problem. Jadi ya nggak usah terlalu dibingungin, oh ini gue autopilot, dan seterusnya. Yang penting lo tahu masalahnya, lo tahu apa kira-kira sisi dalam hidup kita yang mungkin diuntungkan karena kita melakukan autopilot ini atau yang tidak gitu. Tapi nggak perlu kayak semua masalah di hidup kita jadi kait-kaitan ini gara-gara autopilot. Jadi semua autopilot malah gitu. Ya. Iya. Dan tolong jangan dijadikan pembelaannya kayak tadi ya kita bilang di awal kayak maaf aku selingkuh autopilot gitu ya. Enggak gitu ya. Kalau belanja dibilang autopilot boleh pembenaran juga nggak? Belanja malam-malam autopilot. Wes, gitu. nice nih. Wih. Ya. Menarik. Gue mau share tentang hal ini. Gue mau share tentang willpower kan. Kita tahu bahwa dalam kondisi tertentu kita pasti ada teman-teman gue mau dengar sharingnya juga ya. Apakah ada yang kalian bisa membeli barang terus akhirnya menyesali pembelian tersebut? Oke. Jadi ketika lo tadi misalnya lo lagi capek, stres, akhirnya lo beli barang, terus akhirnya ketika pas nyampe barangnya lo pikir mendingan uangnya gue pakai buat yang lain kayak gitu. Nah, oke. Nah, itu kan sebenarnya bisa dibilang ya lo melakukan itu tanpa lo sadari. Nah, jadi gue mau share nih ya, sekarang kita ada ilmu yang bermanfaatnya juga gitu. Ketika lo lagi pengen untuk membeli sesuatu, ketika kita pengen untuk membeli sesuatu, cobalah untuk memikirkan sebentar ya, apakah kalian lagi dalam kondisi yang gue post ini HALT, HALT. Jadi ketika lo lagi mau melakukan sesuatu, HALT, tahan dulu gitu. Nah, H itu apa? Hungry. Seringkali kita membeli sesuatu secara berlebihan ketika kita lagi lapar, makanan misalnya. Tapi ternyata nggak cuma makanan loh. Ketika lo lagi lapar, lo nggak tuh kayak gue pengen beli ini gitu. Karena kita we're craving for something, kita pengen sesuatu. Nah, oke. A-nya yang kedua adalah angry, marah. Pernah dong ngerasin ketika lagi marah, gue kesel, udahlah gue beli ini aja, gue begini. Itu bagian dari cara kita untuk kayak mau mengendalikan. Jadi hati-hati kalau kita lagi hungry, lagi angry,
lagi lapar, lagi marah, lebih gampang untuk kita membeli sesuatu yang kita sesali. L-nya adalah lonely. Ya. Nah, ini ketika kita ngerasa kesepian, sepi, malam-malam sendirian, gak ngapa-ngapain, buka HP, akhirnya pesen lah gitu, online shop sana-sini. Hati-hati dengan seperti gitu. Oke? Dan terakhir adalah T, tired. Ketika kita capek, inilah yang dibilang di malam hari, kita lebih gampang untuk membeli sesuatu yang gak kita sadari. Yang atau akhirnya kita sesali di kemudian hari. Oke, so ini bagian dari yang mau kita bahas juga dalam level up kita kembali, buat teman-teman yang mungkin baru dengar tentang konsep level U ini, kami bukan klien kesehatan mental. Oke, jadi kami emang suatu platform pengembangan diri di mana kita tuh pengen untuk kita tuh lebih mengerti diri kita, biar kita tuh lebih bisa mengendalikan diri kita dengan cara yang baik. Salah satu adalah tadi, kita mungkin bisa menerapkan ini, ketika lu mau membeli sesuatu, ya, boleh masukin ke dalam keranjang belanja, jangan di check out dulu, terus tanyakan, HALT itu, apakah gue lagi lapar, apakah gue lagi marah, ataukah gue lagi kesepian, ataukah gue lagi capek. Kayak gitu. Nah, prinsip-prinsip yang biasa saya sarankan adalah 3 days rule. Jadi coba ketika ada kayak gitu, taruh di keranjang belanja, endapkan 3 hari. 3 hari kemudian lihat lagi. Kalau misalnya lo masih pengen untuk beli itu, silakan beli. Kalau misalnya enggak, ya udah. Jangan sampai kayak teman gue ya, dia beli ini Wacom tablet gitu. Kayaknya sih secara impulsif dijual lagi untuk membeli mic. Sekarang dari mana kita tahu bahwa mic yang dibeli ini bukan bagian dari impulsifnya, yang nggak dijual lagi nanti, gitu ya. Buat kalian yang butuh mic untuk mungkin buat konten, buat video di YouTube, ini mic Boya masih baru. Gue buat nyerang setupnya panjang banget ya. Tolong, itu gue jualan juga cuma apa? Gue jual murah dan lumayan membantu orang yang beli gitu. Jadi nggak bener. Kayaknya nggak terlalu rugi deh sebenarnya. Kayaknya itu membantu orang juga sebenarnya. Itu pembelaan tadi, itu defense mechanism. By the way, gue ingat sesuatu deh. Apa? Kalau lu pernah ngamatin nggak sih kalau ada orang yang ngubungin mantannya terus nyesel, itu juga rata-rata di waktu-waktu di mana dia capek, gitu ya, malam ke belakang gitu. Itu strategi HALT tadi bisa juga dipakai buat kayak tadi ya. Misalnya lu ngirim chat ke diri lu, lu ngirim chat ke diri lu sendiri dulu 3 hari kemudian, kalau masih sama baru lu kirim ke mantan lu. Kalau enggak usah lu kirim juga. Benar. Ya. Gue ingat, kayaknya gue nonton film apa ya? Gue nonton film di mana si A ini cewek memang tahu kalau hubungannya dengan si B ini bermasalah, makanya mereka putus. Tapi ada momen-momen di mana ketika Ani datang ke nikahan temennya, tahu kalau mantan sebelumnya juga menikah, itu membuat dia menjadi otomatis mencari lagi pasangannya dia, mantannya dia, yang sebenarnya hubungannya nggak terlalu bagus sama dia gitu. Jadi itu membuat dia, ketika dia lelah, mungkin ketika dia emotionally juga drain, ketika dia mungkin sakit hati melihat situasinya dan merasa frustrasi, itu membuat dia bisa kembali ke pola autopilot yang lama, yang dia tahu sebenarnya kalau pakai mungkin akal sehat ataupun secara mindful, dia nggak akan melakukannya gitu. Mantap banget. Oke, wah, kita 15 menit lagi nih. Seru ya emang kalau ngomong kayak gini. Apa kita mungkin kita sekalian informasikan kali ya tentang seperti di bulan-bulan sebelumnya, IG Live ini adalah sebuah entry point itu. Kita kayak mengantar, ini kayak trailer tentang apa yang mau kita angkat untuk di bulan ini. Bulan pertama kita bahas tentang pembentukan habit, tentang kenapa kita memulai sesuatu baru atau kita menghentikan sesuatu yang sudah lama kita lakukan. Terus yang di bulan kedua tentang cinta, bulan ketiga tentang work life crisis, dan bulan keempat ini kita memutuskan untuk yuk kita membahas tentang ternyata tidak sepakat. Ada yang mau bilang tentang maafin gitu kan. Terus kayak enggak, gue mau bahas tentang insecurity. Lo maafin, gue bilang gue bahas tentang insecurity gitu. Tentang insecurity itu penting banget karena gue ngerasa work life crisis kemarin belum selesai kan tentang insecurity. Nah, gue mau ngebahas tentang ini mindfulness gitu. Terus itu kan di mana-mana sekarang semua mindful kan. Masa kita nggak, kan dikit-dikit mindful parenting, mindful eating, mindful journaling, masa kita nggak ikutan sih, kita nggak bahas. Mantap. Oke, nah jadi akhirnya karena kami nggak sepakat gitu, akhirnya yaudah kita gabungannya tiga-tiganya ya. Jadi di bulan keempat ini karena masuk juga di masa bulan puasa, terus topik memaafkan masuk gitu kan ya. Terus karena kemarin kita ngomongin tentang quarter life crisis, kayaknya belum kelar insecurity, masuk gitu kan. Mindfulness, ini sesuatu tadi. Jadi bisa jadi mungkin kita mencoba untuk yang namanya mindful fasting. Anjay, gitu kan. Mindful, puasa secara mindful. Itu bisa jadi loh kayak gitu juga.
Lu Oke. mengklaim janji-janji, ntar lu yang buat materinya ya. Itu ribet ya. Lah kan lu Susah kalau materinya. mindfulness kan yang buat Nago kan kita udah sepakat ya bahwa kesepakatan dari gue aja gitu. Memaafkan Jimmy, insecure adalah gue yang bahas gitu karena berhubungan overthinking. Nah kalau ini tentang mindfulness ya Nago udah gampang kan gitu aja. Bentar deh. Setuju. Bentar. Kayaknya di webinar kita sebelumnya ya, kita ngomong kita mau ngajak buat keluar dari kebiasaan, milih secara sengaja gitu. Gimana kalau kita agak iseng-iseng kali ini? Gimana? Gimana kalau kita jangan bawa materi yang biasa kita bawain? Gue biasa bawain kelas memaafkan, ngomong memaafkan, itu kan nggak ada tantangannya gitu. Bosen, nggak level up gitu buat gue. Lu ngomongin mindfulness juga gitu terus. Lu juga insecure mulu. Gimana kalau kita iseng-iseng? Ya nih? udah. Oke. Enaknya gimana? Gimana sistemnya? Enaknya bagi materinya gimana nih? Oke, jadi kita bagi aja sekarang kalau dari gitu, mumpung netizen. live, mumpung disaksikan, mumpung ada 400. Saksinya banyak nih. Kita sekarang akan bagi siapa yang bahas apa kali ini langsung gitu. Sistemnya gimana? 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 Cara Sweet aja, sweet. Itu cara paling jantan, sweet. Oke. Yaudah. Apa? Ya, untuk jangan topik kenpon pertama, nih, jangan kenpon. Jangan kenpon, oke ya? Ini ya. Oke. Rock, paper, scissors ya. Ini bertiga. Hitungan ketiga. Iya, Bertiga topik kan pertama kalau tentang memaafkan jangan ya. kan bisa. Enggak. Kita gini dulu. Kita shoot dulu siapa yang kalah, itu baru kita tugasin. Lo bahas ini. Oke. Ya udah, oke. Sip. Yang kalah apa yang menang? Siap, Yang ya. menang. Yang Kan kalah di luar dipilihkan. Yang kalah dipilihkan. Oke. Sip. Oke. Yuk, udah gue gak mungkin kalah. 1, 2, 3. Ini shoot apa nih? Jankenpon atau? Sweet Jepang. Jangan kenpon. Oke, sorry. Maaf. Saya Oke, mau bawa oke. atribut. Oke. Nggak sah berarti tadi ya, nggak sah. Oke. Yuk, lagi. Yuk. Jangan kenpong ya. Rock, paper, scissors. Oke, Ya. 1, Oke. 2. Gue ganti. Gue kagak gunting lagi. 1, 2, 3. Lama lu, woi. Kok dia yang kalah kita berdua sekaligus, gimana caranya? Ya udah. Jim, lo boleh pilihin lah. Gue yang milihin dulu ya. Gue bakal milih. Gue nggak suka Nago ngomongin mindfulness, dia terus menerus. Jangan deh, gue nggak suka lu dulu. Andreas kan lagi ulang tahun, jadi lu dulu aja. Andreas. Iya. Lu ngomongin apa ya enaknya? Tadi topiknya apa aja sih? Ini bentar nih, ada komentar menarik nih dari Alan Niriska. Gini aja Dr. Jim, mindful, Nago insecure, Dr. Dre maafkan. Oke. Gimana? Dia yang milihin ya. Iya, lo tanggung jawab nih ya, yang namanya Alan Niriska. Tandain. Tandain. Oke, kalau nanti seminarnya jelek, ini kita hunting bareng-bareng nih. Oke. Siap. Alan Niriska 14, baiklah ya, kita tandain. Berarti gue bahas tentang memaafkan, Dr. Jimmy bahas tentang mindful, nah gue bahas tentang insecure. Oke, guys. Jadi nanti sukses atau gagalnya seminar ini bergantung pada pendapat dari ini. Oke. Senang nih kita gini, jadi kita melepaskan tanggung jawab gitu kan ya. Bukan kita, oke. Kalau gitu, gue akan tentang memaafkan, gue bakal bahas topik yang, kalau kemarin kan gue bahas topiknya nyeleneh tuh ya, tentang membandingkan secara sembarangan. Gue kebayang tentang memaafkan ini, gimana cara supaya minta maaf sama kita. Gue yang bawain suka-suka gue. Gimana kita memaafkan bulan puasa, bulan memaafkan ya. Bulan memaafkan ya. Iya. Lo, bukan gue gitu. Lo yang memaafkan. Iya. Lalu tahu kalau Jimmy pasti kan gitu. Gimana kita maafkan masa lalu, melepaskan rasa sakit. Apa bedanya dengan ikut webinar yang lain? Itu gimana bikin orang minta maaf sama kita. Tuh, optimis gue. Benar. Judulnya dahsyat banget nih, memaafkan. Oh iya, clickbait. Buat yang penasaran, langsung nanti gimana caranya bikin mantan gue minta maaf sama gue. Nah, nanti ada tuh ya tipsnya. Gue belum mikir, tapi nanti ada gitu. Ya. Oke. Gue mau challenge. Gue sakit kepala. Gue mau challenge dong. Ini kan mindfulness nih, Jimmy yang bawa ini, gitu kan. Gimana kalau di seminar kali ini, tumben pertama kita ada latihan prakteknya, mindfulness-nya. Biasanya kan kita ngomong doang tuh. Gimana kalau sekarang mindfulness-nya ada sesi prakteknya. Gue yang bawain ya. Kan baru sertifikasi tuh, MBSR Iya. tuh. Biar nggak rugi dong. Iya. Itu gue bayar buat lulus loh, karena sebenarnya nggak lulus. Wah, ini. gitu. Biasaan ini. Oke. Ya udah. Sip. Kalau gitu boleh ya. Berarti Nago bahas tentang insecurity. Oke.
Oke, lo bahas tentang apa, Go? Gak tahu, gue belum buat materinya, ntar lah. Belum buat materi apa? Orang materinya baru ditunjuk barusan Iya. tadi. Ya makanya lu terus dia nanya dong. Lu gimana cara Mulai tahu udah dia insecure. Baiklah ya. Oke, sepakat ya kayak gitu ya isinya. Jadi kalau gitu mungkin kita mau giveaway kali ya. Oke. Serius lo? Oke. Gue jadi pengen ngasih buat 2 orang nih. Sepakat. Boleh. Tadi Sepakat sebenarnya ya? cuma 1 ya. Kayaknya Heeh. kita sepakat kayaknya satu pikiran nih kita ya. Nah, pertama adalah giveaway untuk tiket level UU ya, webinar level 4+ tentang tadi yang 3 topik tersebut. 4+. Jatuh kepada siapa tadi namanya? Jim yang udah kita Diani Taratna. Oke ya. Silakan hubungi itu tukang nasi goreng yang di depan rumah itu, pegang HT ciri khasnya. Nanti bisa dapat gimana berikutnya. Kedua, mungkin kepada ini aja nih, orang yang bertanggung jawab terhadap topik kita. Alani Rizka 14 ya. Oke, selamat kalian berdua mendapatkan apa nih? Giveaway dong. Tiket biar gampang. Tiket. Berarti beneran mereka ikut nggak usah bayar gitu. Benar-benar yang mereka cuma ikutnya daftar gitu langsung. Wah, mantap juga ya. Hubungi admin level U ya. Nah, oke. Terus kalau buat teman-teman lain gimana, Dok? Karena dia yang bertanggung jawab, nanti di webinar di depan dia ngasih itu kata sambutan ketua panitia. Karena dia ini Boleh. Siap. Alani Rizka harus datang ya. Mantap. Oke. Terus yang lain gimana nih? Yang lain buat yang mau untuk ngikut gitu ya. Ternyata nggak bisa gitu. Jadi emang terbatas hanya bertiga sama 2 orang tadi yang diundang. Kita webinar cuma 5 orang doang kayak gitu. Fokus group discussion namanya. Konseling atau apaan? Buat yang Banyak lain terapisnya lagi. Oke, tulis linknya kali ya. Tulis linknya di bawah dan gimana. Dan untuk namanya mungkin gini kali ya. Gimana kita namanya mindfulness. Mindfulness gitu. Maafin. Wih. Insecure. Nah, gitu kan. Padahal gue sih mikirnya main-main tapi fullness gitu. Ternyata bisa tuh maafin insecure. Fullness gitu. Ya udah. Bener. Serius coy. Kita serius. Emang serius kita nih. Nah, oke. Udah ada linknya belum sih kita bikin? Tadi udah dibikin belum? Ini kita tumben ya, webinar level U pertama bekerja sama dengan Loket.com dan Gotix. Oh, mantap. Akhirnya ada juga yang mau kerja sama kita. Luar biasa sekali. Ini serius atau bercanda? Serius, dari namanya udah mindfulness. Ya. Jadi benar-benar serius nih. Oke, ada yang nanya tadi tentang berapa biayanya. Itu. Berapa sih kita kemarin naruhnya di itu? Biasa sebenarnya kita tuh early bird 150.000. Oke. Early bird. Jadi artinya semakin cepat daftar semakin baik gitu ya. Kalau misalnya yang nanti setelah early bird-nya lewat, naik tuh harga Senin, harga naik. Gitu. Itu jadi, banyak yang bilang 150.000 tuh mahal gitu. Tapi coba bayangin ya, 150.000 tuh kita mengikuti seminar yang tidak tepat waktu. Jadi nggak 1 jam selesai pulang. Ini kemarin bisa sampai 2,5 jam sampai malam gitu. Betul. Apalagi ada post prediction gitu. Habis seminar, ketika berkurang, tiba-tiba kita lanjut lagi materinya. Mana ada seminar kayak gitu? Marvel gitu ya. Kayak Marvel. Setelah udah berkurang, yang ikut 200, udah nyampe 50, oke sekarang ada seminar rahasia gitu. Mana siapa tuh yang ikut seminar rahasianya tuh? Gitu. Ayo, siapa tuh? Oke. Sip, jadi ya itu nanti informasinya tulis dong, udah hampir habis nih waktunya nih, biar teman-teman pada tahu juga ya. Jadi kita bakal, ini serius, namanya memang mindfulness namanya. Mindfulness beneran. Daftar webinar di mana, Dok? Tuh, Go. Nanti deh, habis webinar ini, kalian bisa, enggak gini aja. Kalian tinggal buka Instagramnya levelubu.id. Nanti di sana akan diberikan informasi tentang link menuju beli tiket seminarnya. Oh, ngomong-ngomong, ini sebenarnya kita jam 3 sore ya, karena ini bulan puasa. Oke, betul sekali. Jadi biasanya kita tuh webinar dilakukan malam hari jam 7 malam. Nah, ini supaya jadi ngabuburit gitu ya, sambil kita ada waktu untuk bersama-sama. Diskon Ramadan dong. Oke, nanti ya diskon Ramadannya adalah berarti tadi jadi ada early bird, kalau misalnya mendaftar sebelum waktu tertentu, akan biayanya cukup dengan Rp150.000 saja. Diskon Ramadan dari kita. Spesial Ramadan gitu. Loh, benar kan? Ramadan. Karena harga aslinya 200. Bener gitu. sih, nggak salah. Weekend Hari Minggu, tanggal hari Minggu. 25 ya rencananya. Hari Minggu. Oke, gitu kali ya. Sip. Jadi setelah ini
apa namanya? Tunggu, dok jangan tanggal 23 ada BTS di Tokped. Ya, tinggal pilih aja mau BTS atau level U gitu. Jelas aja BTS. Oke. Wih, Terus jelas jadi BTS. jelas dong. Tanggal 25. Oke. 25 kan bener ya? Ntar. Jadi ini langsung aja 25 betul teman-teman 25. Nah, yang Ini mau dia nanya, untuk kalau bayar 50.000 bisa ikutan sepertiga nggak gitu. Nah ini, kalau gitu, buat Pikiran kalian yang gitu bayar ya. 50.000, kalian boleh join room Zoom ya, tapi nggak boleh join audio sama videonya gitu. Jadi cuma masuk di dalam aja. sepertiga. Sepertiganya kan, sepertiganya. Sepertiga. Oke. Sip. Ya udah ya. Jadi buat teman-teman yang mau langsung oke, aku mau daftar nih, langsung aja ke Instagramnya @leveluwo.id kayak gitu ya. Nanti ada linknya di situ dan tenang aja dari hari-hari sekarang sampai ke depan kami bakal mempromokan, tahu-tahu ada konten clickbait dari Andreas ataupun dari Nago, dari Jimmy yang nanti ujung-ujungnya kalau udah mulai wah viral nih. Biasanya di akhirnya ada poster kami terus kayak daftar sekarang sebelum harga naik kayak gitu. Oke? Sip. Oke. Gitu dulu kali ya. Gitu dulu. Selesai. Udah mau habis juga So, waktunya. thank you semuanya. Thank you Mohon semuanya. maaf kalau misalnya ada salah-salah kata dan selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang akan melaksanakannya Mohon ya. maaf lahir batin. Kalau Andreas Mohon maaf lahir batin. tolong maafkan dia. Kami tidak bertanggung jawab atas apapun yang dikeluarkan oleh Andreas di level U. Tidak. Nggak apa-apa. Saya udah pemaaf kok, udah menerima. Jangan lupa ya, nanti topik gua paling seru gimana cariin orang minta maaf sama kita. Sip. Oke, Bye-bye. Oke. so semuanya Thank you. guys, Bye-bye. thank you and see you. Jangan lupa pakai masker dan jangan lupa untuk selalu jaga jarak. Bye. Bye-bye. Nyanyi happy birthday. Happy Merah, birthday udah gua quit. to you. Andreas ulang tahun betulan. Andreas Jangan ulang lupa tahun nanti ya. kasih komen. Bye. Dia Andreas ulang tahun. Sip. Oke. Gue demen Eli. Terima kasih dokter-dokter ganteng. Mantap gue sama Jimmy. Gue nggak ganteng berarti. Gue bukan dokter. Lu bukan dokter soalnya. Nggak ganteng loh. Ya udah habis. Oke, see you. Yo, thank you. See you. Bye bye. Selamat malam. Selamat malam. Bye-bye.